Begitu banyak keindahan tersembunyi yang dimiliki peninggalan situs arkeologi Kabupaten Padang Lawas, namun sedih rasanya melihat bagaimana kurangnya perhatian dari pemerintah membuatnya tetap terkubur dalam kesunyian, tanpa kesempatan untuk dijelajahi dan diapresiasi sepenuhnya. Selamat datang di channel YouTube kami. Ingin mengikuti petualangan menakjubkan ke dalam sejarah Indonesia yang tersembunyi? Jangan lewatkan video kami yang akan membawa Anda menjelajahi keindahan dan misteri situs arkeologi di daerah Padang Lawas. Bersiaplah untuk terpesona oleh keajaiban budaya dan kekayaan warisan nenek moyang kita. Ayo, mari saksikan video ini dan bersama-sama kita jelajahi keindahan yang tersembunyi di balik sejarah. Kabupaten Padang Lawas adalah daerah yang memiliki banyak peninggalan situs purbakala. Peninggalan situs purbakala yang dimiliki, seperti bangunan candi, prasasti, relief, dan arca, merupakan warisan dari masa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan budaya di Padang Lawas disebut oleh penduduk dengan sebutan biaro, yang berasal dari kata biara yang disebut dalam prasasti Sitopayang. Bahan yang digunakan untuk membangun biara di kawasan Padang Lawas adalah bata, mirip dengan bahan bangunan pada sebagian besar bangunan candi di Jawa. Di kawasan Padang Lawas, candi yang ditemukan tidak berbentuk bangunan tunggal. Persebaran bangunan candi terdapat sepanjang daerah aliran Sungai Barumun, yang kemungkinan dibangun di jalan-jalan penting untuk perdagangan. Sungai Barumun pada masa lampau diduga sebagai jalur perdagangan lokal yang cukup ramai. Pusat percandian Padang Lawas terdapat di Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Portibi, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Sebagian besar peninggalan sudah termuat dalam Ode Nundik Verslak dan laporan Dinas Purbakala. Namun, ada juga laporan-laporan yang dibuat oleh perorangan, seperti yang ditulis oleh Senitgar. Dari sekian banyak laporan dan tulisan mengenai Padang Lawas, tulisan yang dibuat oleh Senitgar merupakan yang terlengkap. Ia adalah seorang kurator di Museum Palembang dan pelopor ekspedisi arkeologi di Sumatera pada tahun 1935 dan 1936. Situs-situs arkeologi di Lembah Sungai Barumun dan Batang Pane ditemukan di sekitar Padang Lawas. Di lokasi ini terdapat sekurang-kurangnya 26 runtuhan biaro yang dibuat dari bata, dan beberapa fragmen arca yang ditemukan di tepian Sungai Batang Pane, seperti Batu Gana, Sisoldop, Padang Garugur, Nagasaribu, dan Mangaledang. Di tepian Sungai Barumun terdapat Pagaran Bira, Siraisan, Si Sangkilon, Si Joreng Belanga Tandihat 1, Tandihat 2, dan Si Pamutung. Setidaknya ada beberapa biara candi Hindu-Buddha yang dapat diidentifikasi dan diketahui denah tata letak biaranya di Padang Lawas. Salah satunya adalah Candi Bahal, sebuah candi Buddha yang berlokasi di daerah Padang Lawas, Sumatera Utara. Candi ini memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu peninggalan arkeologi yang penting.
Candi Bahal menjadi bukti pernahnya ajaran agama Buddha di wilayah Padang Lawas pada masa lalu. Candi Bahal bukan hanya sebuah situs bersejarah, tetapi juga digunakan sebagai tempat peringatan Hari Raya Waisak umat Buddha. Namun, bagaimana candi ini bisa berdiri di Padang Lawas? Mari kita jelajahi sejarahnya. Tak dapat dimungkiri, jejak-jejak bersejarah masyarakat kuno lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa, seperti Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu peninggalan Buddha paling terkenal. Namun, jangan lupa ya, Sumatera Utara juga memiliki banyak candi bercorak Buddha. Mungkin banyak orang tidak melihat Sumatera Utara sebagai tempat peninggalan agama Buddha, namun faktanya, candi dapat ditemukan di beberapa kawasan Sumatera Utara. Daerah Padang Lawas merupakan daerah di Sumatera Utara yang memiliki banyak candi, salah satunya adalah Candi Bahal. Dalam buku elektronik yang berjudul Candi Bahal oleh Ahmad Sadat, situs bersejarah ini terletak di Desa Bahal, Kecamatan Portidi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sekitar 400 km dari Medan. Meskipun secara umum disebut sebagai sebuah candi, masyarakat Padang Lawas lebih akrab menyebut situs kepurbakalaan ini sebagai biaro daripada candi. Istilah biaro berasal dari bahasa Sanskerta, vihara, yang berarti serambi tempat para pendeta berkumpul atau berjalan-jalan. Kata vihara kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi biara atau wihara yang bermakna tempat para biksu. Oleh karena itu, peninggalan purbakala ini juga sering dikenal dengan sebutan Biaro Bahal. Julukan biaro yang diberikan oleh masyarakat setempat menjadi bukti kuat adanya pengaruh agama Buddha dari masa lampau. Kenapa candi ini disebut Candi Bahal? Penamaan peninggalan Buddha kuno ini didasarkan pada lokasi di mana candi tersebut dibangun. Dalam hal ini, bangunan ini diberi nama Candi Bahal karena berada di Desa Bahal. Candi Bahal adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-11. Seperti yang telah disebutkan, candi ini merupakan peninggalan agama Buddha. Candi Bahal merupakan kompleks candi yang berasal dari umat terdahulu yang menganut aliran Buddha Vajrayana. Bangunan bersejarah ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Menurut catatan, Biaro Bahal dulunya dibangun oleh Raja Hindu Shiva dan Tamil yang memerintah di India Selatan. Namun, yang menarik dari candi ini adalah bahwa ia menjadi bukti kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Utara. Candi Bahal dikaitkan dengan Kerajaan Panai, sebuah kerajaan yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara. Kerajaan Panai berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya, dan Candi Bahal menjadi salah satu wilayah kekuasaannya. Candi ini juga dipercaya sebagai jejak kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Utara melalui tata spasialnya. Salah satu ciri candi masa Sriwijaya adalah lokasinya yang berada dekat sungai. Candi Bahal terletak di dekat Sungai Batang Paning yang bermuara di Sungai Barumun. Penemuan candi ini terjadi sekitar pertengahan abad ke-19. Catatan waktu penemuan Candi Bahal diperoleh dari seorang geolog dan komisaris Hindia Timur, Franz Junghun, yang pertama kali mengunjungi kompleks Biara Bahal pada tahun 1846. Setelah itu, banyak orang lain yang mengunjungi candi ini, seperti von Rosenberg pada 1854 dan Kerckhoff pada 1887. Pengunjungan ini telah memberikan pemahaman lebih lanjut tentang keindahan dan sejarah Candi Bahal, yang menjadi saksi bisu dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Utara.
Candi Bahal terdiri dari 3 bangunan yang menakjubkan, yaitu Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3. Ketiganya terletak dalam sebuah garis lurus sejajar dengan Sungai Batang Pane dan terpisah sejauh kurang lebih 500 meter. Bangunan-bangunan purba ini dibangun menggunakan bahan bata merah. Setiap kompleks candi terdiri dari bangunan induk, bangunan perwara atau penyerta, dan gapura. Ada juga pagar bata merah setinggi dan setebal 1 meter yang mengelilingi candi. Pada perayaan Hari Raya Waisak 2567 umat Buddha di Sumatera Utara merayakannya di Candi Bahal, tepatnya di Candi Bahal 1. Tempat ini menjadi saksi perayaan dan penghormatan terhadap ajaran agama Buddha. Candi Bahal, dengan keindahannya yang memukau dan sejarahnya yang kaya, menghadirkan suasana romantis dan inspiratif bagi kita semua. Mari kita lestarikan dan hargai warisan bersejarah ini untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya kita ke Candi Sipamutung terletak di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Candi ini adalah salah satu candi terbesar dalam kompleks percandian Padang Lawas, yang merupakan peninggalan kerajaan Panai pada abad ke-11 Masehi. Candi Sipamutung dibangun dengan menggunakan bata merah dan memiliki luas lahan sekitar 6.000 meter persegi. Bangunan utamanya memiliki ukuran 11 x 11 meter dengan tinggi sekitar 13 meter. Kompleks candi ini juga terdiri dari 6 candi perwara dan 16 stupa. Secara geografis, Candi Sipamutung terletak di tepi Sungai Barumun, yang membelah dataran rendah Padang Lawas. Pemandangan sekitar candi ini begitu indah dan menenangkan, memberikan suasana yang cocok untuk refleksi dan pengagungan. Saat Anda memasuki candi ini, Anda akan terpesona oleh keindahan hiasan pahatan yang memukau. Motif pahatan yang tampak seperti bunga di dinding tatakan menambah pesona keajaiban sejarah ini. Pada tahun 2001, tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penelitian terhadap pemukiman kuno di sekitar Candi Sipamutung. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ada pemukiman kuno yang terletak di dalam benteng tanah yang mengelilingi kompleks candi ini. Candi Sipamutung adalah salah satu situs bersejarah yang memberikan bukti nyata kejayaan kerajaan Panai dan keberagaman agama Buddha di Sumatera Utara. Melihat keindahan dan keagungan candi ini, kita bisa membayangkan betapa pentingnya tempat ini dalam sejarah dan kebudayaan daerah ini. Kali ini, kita akan memperkenalkan Anda pada kompleks percandian yang menakjubkan di Sumatera Utara. Mari kita mengunjungi Candi Jorang Balanga dan mengungkap sejarahnya yang menarik. Ayo kita mulai.
Candi Jorang Balanga terletak di kawasan Desa Padanggarugur, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kompleks ini terdiri dari 3 candi yang dikenal sebagai Candi Jorang Balanga. Meskipun kondisinya memprihatinkan, kompleks candi ini tetap memiliki pesona yang memikat. Candi Jorang Balanga oleh masyarakat setempat memiliki bentuk yang menyerupai belanga. Berdasarkan temuan prasasti batu yang ditemukan, candi ini didirikan pada tanggal 26 April 1179 Masehi. Sayangnya, pemugaran Candi Jorang Balanga belum selesai, dan hanya bagian kaki dan badan candi yang terlihat. Upaya ekskavasi telah mengungkap sebagian dari Candi Jorang Balanga, namun atapnya telah runtuh. Untuk melindungi dan merawat candi ini, bangunan beratap telah dibangun. Candi Jorang Balanga memiliki bangunan utama berdenah segi 4 dengan ukuran 5,91 x 5,87 meter dan tinggi tersisa sekitar 6,1 meter. Di situs ini, juga ditemukan berbagai temuan seperti lapik arca, hiasan padma, dan artefak lainnya. Sekitar 750 meter dari Candi Jorang Balanga, terdapat candi lain. Sayangnya, candi ini telah runtuh dan tidak lagi menampakkan bentuk aslinya. Di kompleks ini, terdapat candi induk dengan ukuran 8,5 x 6 meter, serta 2 candi perwara pendamping. Selain bangunan candi, beberapa temuan menarik seperti makara, arca perunggu, dan arca batu juga ditemukan di sini. Sayangnya, candi yang satu lagi tertimbun oleh gundukan tanah berumput. Namun, di sebelah timur gundukan tersebut, terdapat gundukan lain yang diduga sebagai candi perwara. Satu-satunya temuan yang terlihat dari candi ini adalah sebuah stamba pilar berukuran cukup besar. Meskipun kondisi Candi Jorang Balanga cukup memprihatinkan, kompleks percandian ini tetap memancarkan pesona dan daya tarik sejarahnya. Sebagai situs cagar budaya yang terdaftar, Candi Jorang Balanga memegang nilai penting dalam warisan budaya Sumatera Utara. Kali ini, kita akan menjelajahi situs bersejarah yang selanjutnya. Mari kita mengunjungi Biara Sangkilon dan mengeksplorasi keindahannya. Ayo kita mulai. Biara Sangkilon terletak di Desa Sangkilon, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Walaupun hanya menyisakan gundukan dan runtuhan, kompleks biara ini masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Kompleks ini dikelilingi oleh tembok berbahan bata dengan luasan sekitar 44 meter x 39,5 meter. Meskipun sebagian besar bangunan telah runtuh, keberadaan tembok ini memberikan petunjuk tentang struktur biara yang pernah berdiri di sini. Di halaman biara, terdapat 4 gundukan tanah yang merupakan runtuhan bangunan. Pertama, terdapat biara induk yang menyisakan 2 dinding tubuh biara. Kemudian, di sebelah utara, terdapat gundukan tanah yang diduga sebagai perwara, pendamping dari biara induk. Di sebelah timur biara induk, terdapat sebuah gundukan datar yang diduga sebagai mandapa. Dan terakhir, ada gundukan tanah yang lebih kecil di sebelah utara mandapa. Meskipun hanya menyisakan gundukan dan runtuhan, Biara Sangkilon memiliki pesona sendiri. Dikelilingi oleh keindahan alam dan ketenangan, situs ini menjadi saksi bisu dari sejarah dan warisan budaya Sumatera Utara. Kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kawasan situs purbakala lainnya. Mari kita jelajahi Biara Sitopoyan, salah satu situs purbakala yang menakjubkan. Ayo kita mulai. Biara Sitopoyan terletak di Desa Sitopoyan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Saat ini,
Biara ini hanya berupa gundukan dan runtuhan tanah yang menandai bekas bangunan yang pernah berdiri di sini. Terdapat 6 gundukan terbesar di Biara Sitopoyan, dengan ukuran sekitar 20 kali 10 meter dan tinggi sekitar 2 meter. Gundukan-gundukan ini mencerminkan bekas bangunan yang dahulu ada di tempat ini. Di sebelah timur gundukan terbesar, terdapat gundukan Mandapa. Gundukan ini memiliki ukuran sekitar 8 kali 6 meter dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Meskipun biara ini belum banyak diketahui sejarah dan fungsinya, diduga sangat berkaitan dengan kerajaan atau wilayah yang dikenal dengan nama Kerajaan Panai atau Pane. Meskipun hanya tersisa gundukan dan runtuhan, Biara Sitopoyan memancarkan aura misteri dan keindahan tersendiri. Lingkungannya yang mempesona dan penuh ketenangan menambah daya tarik situs ini sebagai saksi bisu masa lalu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti saluran sejarah kami untuk menemukan lebih banyak informasi sejarah menarik. Sampai jumpa pada episode berikutnya.